Ini kita akan bahas bab yang baru, yaitu the point and space vectors, ya, titik dan vektor ruang, ya. Vektor titik dan vektor ruang, gitu. Jadi kalau sebelumnya kita bicara dimensi 2, ya, sekarang kita bicara dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi 3, ya. The point in space yang pertama, ya, titik dalam ruang. Misalnya ada 3 bidang yang fix dalam ruang, ya, yang semuanya itu tegak lurus satu sama lain dan berpotongan di satu titik yang sama, ya. Jadi di sini ada istilah bidang. Nah ini, ya, ada 3 bidang katanya yang saling tegak lurus satu sama lain dan berpotongan di titik yang sama, ya. Bidang itu apa sih? Bidang itu kalian bayangkan aja seperti kertas, misalnya kertas HVS gitu, ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan dimensinya 3, ya. Ada sumbu X, Y, dan Z, ya kan. Sumbu X yang kesini, nah ini sumbu Y, ini yang Z, ya, yang ke atas, ya kan. Nah ini kan di sini ada 3 bidang, ya. Jadi bayangkan aja ada 3 kertas gitu, ya. Ada yang menghadap ke sini, terus ada yang ke sini, ada yang horizontal, ya. Jadi yang horizontal 1, yang tegak, yang vertikalnya ada 2, ya. Gitu kan. Dan semuanya berpotongan di satu titik yang sama yang disebut dengan titik asal, yaitu titik O, ya. Di sini. Nah, this common point, titik yang sama yang dimaksud, yang merupakan titik potong dari ketiga bidang itu disebut dengan the origin, ya, titik asal. Dan bidang yang tetap, yang fixnya itu disebut dengan reference planes, ya, atau bidang rujukan lah, bidang acuan, ya. Nah, setiap bidang acuannya itu berpotongan in a line, ya, dalam sebuah garis. Dan garis ini kemudian disebut dengan sumbu, ya. Jadi misalnya bayangkan bidang yang yang horizontal, ya, yang ini, yang X, ya. Yang X dengan Y, ya. X dengan Y ini kan membentuk satu bidang horizontal, ya. Jadi kalau kertas itu si kertasnya itu horizontal gitu, ya. Kemudian kita ambil 2 bidang dengan bidang yang YZ, ya, yang vertikal. Nah, itu katanya berpotongan di di sebuah garis yang kemudian disebut dengan sumbu, gitu, ya. Nah, jadi sepasang bidang acuan berpotongan dalam sebuah garis, dan these 3 lines, di ketiga garisnya ini disebut dengan sumbu. Jadi sumbu itu cirinya garis, ya. Jadi yang ini, ya, X ke X aksen itu sumbu X gitu, ya. Y ke Y aksen sumbu Y, kemudian Z ke Z aksen itu sumbu. Jadi kalau sumbu itu bicaranya garis, ya. Gitu. Oke. Saya nggak usah bahas semuanya. Nah, the 3 reference plane, ya, ketiga bidang acuan itu juga disebut dengan ini bidang XY, ya. Kan tadi ada 3 bidang, ya. Ada bidang XY. Bidang XY itu adalah bidang yang dibentuk antara yang ini, ya, sumbu X dengan sumbu Y, gitu, ya. Yang X dengan Y, gitu, ya. Jadi bidang XY itu anggap aja Z-nya nggak ada gitu. Bayangkan si Z-nya nggak ada, ya. Berarti kita hanya punya X dan Y. Itu yang disebut dengan bidang XY, ya. Jadi kalau kertas itu kertasnya horizontal gini, nggak ada Z-nya. Bayang, ya. Itu bidang XY. Ada juga bidang XZ. Kalau bidang XZ, jadi kalian bayangkan aja si sumbu Y-nya hilang. Nggak ada sumbu Y-nya. Jadi hanya X dan Z, gitu, ya. Itu juga kalau kertas, dia kertasnya vertikal, ya. Yang terakhir adalah bidang YZ, ya. Bidang YZ itu
bayangkan aja sumbu X-nya yang tidak ada gitu ya. Jadi hanya ada sumbu Y dan sumbu Z gitu. Nah, itu adalah bidang yang ketiga ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Sebenarnya materi-materi yang ada di sini semua istilahnya sama saja dengan apa yang sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya gitu ya. Hanya bedanya cuma nambah satu gitu ya. Jadi nanti ada yang disebut dengan koordinat dari sebuah titik. Jadi kalau di dimensi 2 hanya X dan Y, sekarang ada Z gitu, nambah satu. Gitu aja bedanya. Nah, si ketiga bidang dalam dimensi 3 tadi itu membagi ruangnya around the origin ya, di sekitar titik asal menjadi 8 bagian yang kemudian disebut dengan oktan gitu ya. Jadi kalau dalam dimensi 2 atau 2 dimensi itu kan istilahnya membagi ruang ke dalam 4 kuadran gitu ya. Ada kuadran 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, karena dalam ruang dimensi 3 itu ada 3 bidangnya dan itu membagi ruangnya itu ke dalam 8 bagian gitu ya. Jadi kalau kita ini untuk membayangkannya harus kembali ke gambar yang tadi ya. Coba bayangkan ini adalah ruang dimensi 3 ya. Misalnya gini, di atas sumbu Y itu ada 4 bagian ya. Ya enggak? Ada yang di area sini, ada yang di area sini, di area sini dan di area sini ya kan. Yang di atas sumbu Y ya. Nanti yang di bawah sumbu Y juga ada 4 bagian, ya kan? Jadi totalnya ada 8. Ya enggak? Jadi ketiga bidang acuan ini membagi ruangnya itu menjadi 8 bagian yang kemudian disebut oktan ya. Bukan kuadran ya, kalau kuadran untuk dimensi 2. Nilai X itu positif kalau si P-nya itu berada di depan bidang YZ gitu ya. Coba kita lihat gambar ini. Bidang Y yang ini, bidang Z ini Y, ini Z gitu ya. Ini X. Nilai X-nya itu jadi gini, kalau sebuah titik itu berada di depan bidang YZ, maka nilai X-nya positif katanya gitu maksudnya. Jadi sumbu X itu kan dari sini ke sana ya. Nah, jadi yang di depan bidang YZ kan yang ini nih. Yang ini positif, yang ini negatif, yang ke sana. Ya, samalah dalam dimensi 2 juga kan ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau dimensi 2 kan biasanya ke kanan positif, ke kiri yang negatif, ke atas positif, ke bawah negatif gitu ya. Tapi karena di sini sudah sulit kiri kanan, makanya ada depan belakang ya sini. Jadi kalau kiri kanan pada sumbu Y oke ya, benar ya. Dari kalau kita lihat sumbu Y ke kanan positif ya, ke kiri negatif. Kalau sumbu Z ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, tapi kalau sumbu X ya, yang di depan itu yang positif, yang ke belakang itu yang negatif gitu ya. Nah, jadi sebagai gambaran titiknya, koordinatnya misalnya ini ya. Ini 1 titik P ini koordinatnya 1,-3,2 ya. Artinya 1 itu berhubungan dengan jarak dari titik tersebut ke bidang YZ ya. Ke sini nih. Atau di X lah ya gini ya. Di X ambil 1 langkah dari titik asal gitu aja ya. Dari titik asal ambil 1 langkah ke depan gitu ya. Terus -3 itu artinya kemudian bergerak ke kiri dari sumbu Y sejauh 3 gitu ya. Kan ini koordinat X, Y dan Z ya kan. Koordinat Y-nya negatif, -3 berarti dia bergerak ke kiri dari titik asal sepanjang sumbu Y sejauh 3. Setelah itu bergerak ke atas pada sumbu Z sejauh 2. Ya, nanti titik pertemuannya itu koordinatnya adalah ini.
1,-3,2 gitu ya. Jadi kenapa nilai X-nya positif? Karena dia ada di depan dari bidang YZ atau bagian depan dari sumbu X gitu ya. Kemudian kenapa Y-nya -3 negatif? Itu artinya dia bergerak ke kiri dari titik asal sepanjang sumbu Y. Kemudian 2 berarti ke atas gitu ya. Dan titiknya adalah di sini nih. Memang harus berimajinasi untuk membayangkan titiknya ini ada dalam ruang dimensi 3 gitu ya. Kemudian kita lihat titik Q ya. Q ini koordinatnya 1,-3,0 ya. Nilai Z-nya 0. Artinya nilai Z-nya 0 itu ketinggiannya itu sama dengan, jadi nggak ada tinggi gitu ya. Nggak ada tingginya. Jadi ini seperti apa namanya? Ya seperti dimensi 2 aja gitu ya. Tapi kita bicara hanya pada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nilai X-nya 1 berarti di depan 1 ke sini dan Y-nya -3 sini. Di sini di bawah ini nih. Karena dia berada pada bidang XY berarti di sini. Karena Z-nya 0 ya. Nah, kemudian yang titik yang ketiga ada 1,0,0 berarti ini X-nya 1 ya di sini. Y dan Z-nya 0. Jadi seperti halnya kita punya satu garis saja, satu sumbu X gitu ya. Y, Z-nya nggak ada, kita hilangkan. Dan 1 itu berarti dia ada di depan, ke arah depan dari sumbu X, yaitu sejauh 1 ya dari titik asalnya. Nah, gitu ya. Bedanya selain nambah sumbunya, memang dalam dimensi 3 itu kita harus berimajinasi di mana sih titiknya dalam ruang itu gitu ya. Jika kalian bayangkan aja ada kotak gitu ya, atau ada kubus gitu ya, atau balok gitu ya, kemudian titiknya itu digambarkan dalam ruang itu gitu ya. Oke, itulah intinya dari paragraf itu. Kemudian subbab berikutnya yaitu proyeksi ya. Proyeksi dari sebuah titik pada sebuah bidang itu artinya adalah kaki dari garis yang tegak lurus ya dari titik ke bidang tersebut ya. Nah, kita bicara proyeksi ya. Kalau yang pertama ini adalah proyeksi dari titik pada bidang ya. Coba kita lihat contohnya. Nah, pada gambar 9.2 proyeksi dari titik P ya, di mana koordinat dari titik P itu 1,-3,2 pada bidang XY itu adalah titik Q yang koordinatnya 1-3,0. Oke, coba kita lihat gambar yang tadi. Jadi titik P itu kan koordinatnya 1,-3,2 ya. Kita mau proyeksikan terhadap bidang XY. XY itu kan bidang yang horizontal ya. Ya kan, bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y itu kan bidangnya horizontal ya. Kita proyeksikan titik P itu asalnya dalam ruang, ada Z-nya sejauh 2. Kita proyeksikan ke bidang XY yang horizontal itu. Maka yang disebut proyeksi itu adalah kaki itu kaki yang tegak lurus ya, dari garis yang tegak lurus. Jadi kita tarik garis tegak lurus gitu ya ke bawah dengan bidang YXY ya, dan diperolehlah kakinya itu titik Q, koordinatnya 1,-3,0. Atau simpelnya itu gini, kalau kita mau proyeksikan satu titik ke bidang X, Y, maka Z-nya kita buat 0 gitu aja sederhananya. Yang asalnya Z-nya 2 jadi 0. Ngerti gak? Jadi koordinatnya 1,-3,0, berarti dia diproyeksikan terhadap bidang XY. Karena bidang XY itu Z-nya 0 gitu. Oke. Ya, begitupun nanti kalau misalnya ada suatu titik diproyeksikan
misalnya ke bidang YZ gitu ya, berarti kita buat X-nya yang 0, X-nya dienolin gitu. Itu adalah kaki yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah itu simpelnya ya. Atau kalau di secara ilustrasi gambarnya seperti ini gitu ya. Oke, itu adalah proyeksi dari titik ke bidang, pada bidang ya. Bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua ada juga yang disebut dengan proyeksi dari sebuah titik pada sebuah garis. Ya. Itu adalah kaki dari garis yang tegak lurus dari titik tersebut ke sebuah garis gitu. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalnya kita mau proyeksikan titik P yang tadi ya 1,-3,2 pada sumbu X. Nah, jadi kita proyeksikannya pada garis. Nah, sumbu itu adalah garis ya, bukan bidang. Pada sumbu X, maka hasilnya itu adalah titik R yaitu 1,0,0 ya. Nah, jadi titik P ini kita proyeksikan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang ini nih. Nah, sederhananya kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X, ya berarti Y dan Z-nya kita buat 0 gitu aja. Y dan Z-nya kita buat 0. Kalau nanti titik ini kita proyeksikan terhadap sumbu Z, berarti X dan Y-nya yang kita buat 0. Gitu ya. Jika kalau proyeksinya terhadap sumbu Z, ini itu 0,0,2 gitu ya. X dan Y-nya yang kita buat 0. Nah, gitu sederhana. Itu adalah proyeksi dari sebuah titik ke garis ya. Kemudian ada juga proyeksi dari segmen P1 ke P2 pada sebuah bidang ya. Jadi yang diproyeksikannya itu bukan titik tapi segmen. Segmen itu berarti garis ya. Jadi ada sebuah garis kita proyeksikan pada sebuah bidang. Maka proyeksinya itu adalah segmen A ke B, di mana A-nya itu adalah proyeksi dari P1 ke bidang tersebut dan B-nya itu adalah proyeksi dari P2 ke bidang tersebut. Nah, coba kita lihat di gambar yang sebelahnya, yang ini. Kita punya titik P1, koordinatnya -1,3,2, kemudian kita punya titik P2, koordinatnya 2,-1,5. Maka kita bisa menggambar sebuah segmen dari P1 ke P2 berupa garis ya. Kita mau proyeksikan segmen garis yang ini ke bidang XY yang horizontalnya itu ya. Maka proyeksinya itu sama dengan segmen dari A ke B, di mana A-nya itu adalah proyeksi dari titik P1 ke bidang XY dan B-nya itu adalah proyeksi dari titik P2 ke bidang XY. Masih ingat gak tadi? Proyeksi dari P1 ke bidang XY itu artinya si Z-nya kita buat 0. Iya kan? Maka koordinat A-nya itu adalah -1,3,0. Iya kan? Dan proyeksi dari titik P2 ke bidang XY kita buat Z-nya 0. Dan titiknya itu 2,-1,0 di sini. Maka proyeksi dari segmen dari P1 ke P2 ini sama dengan segmen A ke B. Gimana? Karena A dan B-nya itu adalah proyeksi dari masing-masing titik. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Gimana? Apa? Ilustrasinya nggak kebayang. Segmen dari A ke B itu kita tinggal tarik garis lurus antara A ke B gitu aja. Karena 3 dimensi ya. Kan gini, kalau proyeksi dari titik itu kan titik lagi, ya nggak? Misalnya titik P tadi kita proyeksikan ke bidang X, ya kan hasilnya satu titik lagi, Q, ya nggak? Nah, kalau di gambar yang kanan ini yang kita proyeksikan bukan satu titik tapi satu segmen. Segmen itu kan kumpulan titik-titik, ya nggak? Sebenarnya di dalamnya, ya kan? Nah, kita nggak usah
memproyeksikan setiap titik yang ada pada garis ini gitu, tapi kita proyeksikan ujung-ujungnya saja. P1 proyeksinya A, P2 proyeksinya B. Kita tinggal tarik garis lurus antara A ke B. Jadi kalau segmen, hasil proyeksinya segmen juga garis gitu. Oke. Ya, mungkin memang ngebayangin apa? Gambarnya yang agak rumit ya. Karena belum terbiasa aja dengan dimensi 3 ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh nih ya. Apa proyeksi dari segmen dari titik P1 ke P2 pada bidang XY yang ditunjukkan pada gambar 93 tadi ya. Oke, tadi kan proyeksi dari P1 itu adalah titik A yang koordinatnya ini. Proyeksi dari P2 pada bidang XY itu adalah B. Maka proyeksi dari P1 ke P2 itu adalah segmen dari A ke B. Nah, gitu. Jadi proyeksi segmen itu hasilnya bukan berupa koordinat ya. Maksudnya bukan berupa koordinat tuh ya, jawabannya berupa segmen dari A ke B. Jadi berupa garis lagi gitu. Oke. Itu mah sebenarnya contoh yang tadi ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua ya. Apa proyeksi dari segmen ya dari P1 ke P2. Ini koordinatnya pada sumbu X, pada sumbu Y dan pada sumbu Z. Oke. P1 itu koordinatnya ini gambarnya yang 94 ya. Ini. Jadi kita punya titik P1 dan P2. Kita mau proyeksikan segmen ya. Proyeksikan segmen dari P1 ke P2-nya ini pada semua sumbunya. Gitu ya. Segmen P1 ke P2 ini kita proyeksikan pada sumbu X, pada sumbu Y dan pada sumbu Z. Gimana caranya? Caranya kita proyeksikan titik ujungnya aja dulu gitu ya. Kalau segmen kan ada ujungnya ya, P1 ke P2. Apa sih proyeksi P1 ke sumbu X? Nah, masih ingat tadi proyeksi dari titik ke garis ya. Kalau proyeksi dari titik ke garis ke sumbu X misalnya, berarti kita buat Y dan Z-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi proyeksi dari P1 itu adalah A1. Nih kan? Ya enggak? X-nya -1, Y dan Z-nya 0. Ya enggak? Gambarnya di sini. -1-nya berarti dia ke belakang dari sumbu X ya. Dari titik asal ini ke belakang sejauh 1 gitu ya. Kemudian kita proyeksikan P2 ke sumbu X. Proyeksinya itu adalah 3,0,0 ya. Y dan Z-nya kita buat sama dengan 0. Ya kan? Y dan Z-nya kita buat sama dengan 0. Maka panjang segmen dari A1 ke A2-nya ini adalah delta X ya. Jadi kita bisa hitung delta X-nya ya. Kalau A1 ke A2 berarti A2 dikurangi A1 ya gitu ya. Koordinat X dari A2 itu adalah 3 dikurangi koordinat X dari A1 adalah -1 ya kan. Ini ya. Ini 3. Sorry. Salah kepencet. Ini ya, jadi panjang segmen dari A1 ke A2. Nah, ini kita bicara panjang segmen ya. Sebenarnya proyeksinya itu adalah A1 ke A2 ya. Tapi di soal ini yang ditanyakan proyeksi ya.
Tapi jawabannya di sini adalah ya proyeksinya itu kita bisa hitung panjangnya. Panjang segmennya itu adalah delta X ya, karena di sini hanya ada X-nya ya. Jadi dari A1 ke A2 itu berarti 3 dikurangi min 1 ya. 3 dikurangi min 1 itu adalah 4. Oke. Jadi panjang segmen dari A1 ke A2 itu adalah 4 ya. Panjang segmen ya. Nah, sekarang kita proyeksikan segmen P1 ke P2 ke sumbu Y. Nah, proyeksi dari P1 ke sumbu Y itu adalah titik B1. Ya, kita buat X dan Z-nya sama dengan 0. Ya kan? Proyeksi dari titik P2 ke sumbu Y itu adalah B2. Kita buat X dan Z-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya tetap sama yaitu min 1. Ya. Berapa panjang segmen dari B1 ke B2? Ya, berarti delta Y-nya min 1 dikurangi 3 ya. Ya kan? Jadi koordinat Y dari B2 dikurangi koordinat Y dari B1. Ya, min 1 dikurangi 3 hasilnya min 4. Nah, sekarang karena ini pada semua sumbu ya, kita proyeksikan ke sumbu Z. Kita akan proyeksikan segmen dari P1 ke P2 ke sumbu Z, maka kita tinggal proyeksikan ujungnya aja. P1 kita proyeksikan ke sumbu Z, hasilnya jadi C1, di mana X dan Y-nya kita buat sama dengan 0 ya. Proyeksi P2 ke sumbu Z hasilnya C2, di mana X dan Y-nya kita buat sama dengan 0. Kemudian kita hitung panjang segmen dari C1 ke C2. Berarti koordinat Z dari C2 dikurangi koordinat Z dari C1. Ya, 5 dikurangi 2 hasilnya 3, dan itulah delta Z-nya. Gitu ya. Jadi panjang segmennya ya ini delta X untuk yang proyeksi ke sumbu X, delta Y untuk proyeksi ke sumbu Y, dan delta Z untuk proyeksi ke sumbu Z. Bisa difahami? Insyaallah ya. Kita lihat di ujian nanti ya. Yang online gimana? Bisa difahami? Ada yang mau tanya? Bisa kita lanjut? Oke. Sebenarnya sebenarnya ada latihannya, tapi karena materinya gampang kita lanjut aja ya. Coba dulu. Boleh. Ini nih. Tentukan nomor 9 ya. Tapi yang satu aja yang ini nih. Tentukan proyeksi dari titik ini 1,-1,3 pada bidang XY, pada bidang XZ, dan pada bidang YZ. Coba. Atau bareng-bareng aja kita coba jawab bareng-bareng ya. Karena ini nggak ada yang perlu dihitung ya. Apa proyeksi dari titik 1,-1,3 ini ke bidang XY? Nah, bisa kan? 1 min 1 0 ya kan? Karena kalau kita proyeksikan ke bidang XY, kita buat Z-nya sama dengan 0 gitu. Kalau kita proyeksikan ke bidang XZ, berarti jadi apa? Ya, 1, 0, dan 3. 1,0,3 ya. Kalau kita proyeksikan ke bidang YZ, 0, 1, 3. Gampang kan? Makanya tadi saya bilang
Bab ini tuh bab yang paling gampang. Dibanyakin. Oke. Coba nomor 10. Tentukan proyeksi dari segmen ini nih, dari P1 ke P2 diproyeksikan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Nah, coba kalau segmen P1 ke P2 ini kita proyeksikan ke sumbu X, kan hasilnya nanti jadi segmen ya. Panjang segmennya dinotasikan dengan delta X ya. Berapa delta X-nya? Min 4 ya. Dari mana min 4? Min 1 dikurangi 3. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y, delta Y-nya berapa? Berapa? 3 ya. 3 dari mana? 1 dikurangi min 2, betul. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu Z, min 5 ya. Min 1 dikurangi 4. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke sebuah berikutnya ya. Komponen skalar dari sebuah segmen. Jadi seperti hanya dalam 2 dimensi ya, dalam 3 dimensi juga ada istilah komponen skalar ya. Yang komponen skalar itu kalau di 2 dimensi kan perubahan horizontal, perubahan vertikal ya, gitu ya. Tapi karena ini ada 3, jadi kita nggak bisa nyebut horizontal dan vertikal ya, karena yang horizontal itu ada 2 ya, gitu ya. Makanya kita nggak akan menggunakan istilah perubahan horizontal dan perubahan vertikal ya. Kita akan menggunakan notasi aja delta X, delta Y, dan delta Z gitu ya. Inilah komponen skalar dari segmen P1 ke P2. Kalau P1 nya koordinatnya ini X1, Y1, Z1, dan P2 nya X2, Y2, dan Z2. Dan komponen skalar itu kita akan gunakan notasi kurung siku ini ya. Di kurung siku ini. Kalau misalnya ada segmen ya, segmennya itu dari titik asal nih ke titik ujungnya itu adalah ini X, Y, Z, maka komponen skalarnya itu adalah X, Y, Z. Kenapa? Karena dia dikurangi 0 ya. Kan dari titik asal berarti koordinatnya 0,0,0 ke titik ini X, Y, Z ya. Berarti kan komponen skalarnya X dikurangi 0, Y dikurangi 0, Z dikurangi 0. Nah, kita akan menggunakan notasi kurung siku ini sebagai notasi untuk komponen skalar. Nah, kita lihat contoh ya. Contoh 93 ini. Apa komponen skalar dari segmen dari P1 ke P2? Ya. Komponen skalarnya itu ya kita hitung delta X-nya. Jadi ini di balik delta X ini sebenarnya yang tadi ya proyeksi ya kan dari segmen terhadap sumbu X tadi ya kan. Cuma kita nggak usah pakai cara tadi kan, langsung aja hitung aja delta X ya kan. Delta X nya adalah 3 min 1 yang hasilnya 2, kemudian delta Y nya 4 dikurangi min 3 hasilnya 7, dan delta Z nya min 1 dikurangi 2 hasilnya min 3 ya. Jadi komponen skalar dari segmen P1 ke P2 itu adalah, nah, kita pakai notasi kurung siku jangan lupa, kemudian delta X, delta Y, delta Z ya. Berarti ini komponen skalarnya. Nah, bagaimana dengan komponen skalar dari segmen from the origin, dari titik asal ke titik P min 1,2,3 ya. Karena titik asal itu 0, 0, 0 ya, berarti komponen skalarnya sama saja dengan koordinat dari titik P nya ini. Karena min 1 dikurangi 0, 2 dikurangi 0, dan 3 dikurangi 0.
Bisa dipahami ya? Jadi sebenarnya konsep komponen skalarnya sama saja dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke. Saya lanjut ke subbab berikutnya. Di sini ada length or magnitude of a segment ya. Panjang segmen atau istilah lain magnitude ya. Artinya sama aja, panjang. Oke, saya langsung aja ke rumusnya ya. Nah, sama saja dengan panjang segmen dalam 2 dimensi. Kalau dalam 2 dimensi itu notasinya sama ya. Nah, yang diakarinya kan kalau 2 dimensi hanya delta x kuadrat plus delta y kuadrat ya. Karena ini 3 dimensi ditambahin delta z kuadrat. Itu aja bedanya. Gitu. Ini adalah panjang segmen dari P1 ke P2. Misalnya ini adalah P1-nya, ini P2-nya ya. Oke. Jika segmennya itu sejajar dengan sumbu X seperti yang ditunjukkan pada gambar 96, maka itu artinya delta Y-nya sama dengan 0 dan delta Z-nya sama dengan 0 katanya. Coba kita lihat gambar 96. Kita lihat segmen dari P1 ke P2 ini sejajar dengan sumbu X. Ya enggak? Sejajar dengan sumbu X. Jika ada suatu segmen dia sejajar dengan sumbu X, maka hasil komponen skalarnya itu delta X-nya saja yang tidak 0 ya. Delta Y-nya 0, delta Z-nya 0. Jadi hanya ada perubahan pada sumbu X ya. Kemudian maka panjang dari P1 ke P2-nya itu adalah delta X ya. Kemudian yang kedua, jika segmennya itu sejajar dengan sumbu Y seperti ditunjukkan pada gambar 97, maka artinya delta X-nya sama dengan 0 dan delta Z-nya sama dengan 0 sehingga panjang segmennya itu sama dengan delta Y. Sebenarnya ini dari rumus juga ya. Kebayang nggak kalau delta X-nya 0, delta Z-nya 0, berarti kan ini hanya delta Y kuadrat ya. Akar dari delta Y kuadrat kan hasilnya delta Y, ya kan? Karena ini panjang dia pakai mutlak. Gitu ya. Nah, seperti gambar ini nih. Ini ada segmen dari P1 ke P2. Ini kan dia sejajar dengan sumbu Y, ya kan? Kalau sejajar dengan sumbu Y berarti sumbu X-nya sama, Z-nya juga sama. Gitu. Sama halnya dalam 2 dimensi. Kebayang nggak kalau ada satu segmen dia dalam 2 dimensi ya X dan Y gitu ya. Ada satu segmen sejajar dengan sumbu X. Itu kalau kita hitung delta Y-nya kan 0 ya. Karena delta Y itu hubungannya sama perubahan vertikal ya. Kalau ada garis horizontal gini yang sejajar dengan sumbu X, itu kan delta Y-nya nggak ada ya, 0. Ini juga sama. Segmen ini sejajar dengan sumbu Y, berarti delta X-nya 0, delta Z-nya 0. Kemudian jika segmennya itu sejajar dengan sumbu Z, seperti ditunjukkan pada gambar 98, maka delta X-nya 0 dan delta Y-nya 0 ya. 98 ini ya. Lihat, segmen garis ini dia sejajar dengan sumbu Z, berarti delta X-nya 0 dan delta Y-nya 0. Oke, coba kita lihat contoh ya. Cari panjang dari segmen dari P1 ke P2. Berarti kita harus cari tahu komponen skalarnya dulu ya. Delta X-nya kita hitung, hasilnya 3, delta Y-nya min 5, delta Z-nya min 2. Maka komponen skalar dari P1 ke P2 itu adalah komponen skalarnya ya, 3, min 2, min 3. Kemudian panjangnya tinggal dihitung ya, akar 9 ini dari mana? 3 kuadrat ya. 25 minus 5 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat hasilnya 4. Tinggal dihitung hasilnya akar
38. Inilah panjang segmen dari P1 ke P2 dalam ruang dimensi 3 ya. Contoh berikutnya, cari panjang dari segmen dari P1 ke P2. Lihat sini. Karena delta X-nya sama dengan 0 dan delta Y-nya sama dengan 0. Karena kalau kita lihat memang koordinat X dan Y-nya sama ya. Ya kan? Titik P1 dan P2 ini koordinat X dan Y-nya sama. Berarti kalau dihitung deltanya, delta X-nya 0, delta Y-nya 0 ya. Ya kan? Dan delta Z-nya 4 dikurangi 7 hasilnya min 3 ya gak? Artinya segmennya ini sejajar dengan sumbu Z ya. Karena delta X-nya 0 dan delta Y-nya 0. Artinya panjang dari segmennya itu hanya delta Z di sini. Nilai mutlak dari delta Z yaitu 3. Oke, nggak ada yang aneh sudah saya bilang. Jadi ini materi yang kita pelajari cuma nambah satu suku aja, ya kan? Oke, kita lanjut ke subbab berikutnya. Kosinus arah dari sebuah segmen ya. Dalam 2 dimensi juga ada ya. Nah, langsung aja ke rumusnya ya. Nah, kalau di 2 dimensi itu hanya ada L dan M, ya kan? Di mana L-nya itu adalah delta X dibagi panjang dari segmennya. Kemudian M-nya itu delta Y dibagi panjang segmennya. Kemudian maka kita nambahin satu komponen baru yaitu N, di mana N-nya itu delta Z dibagi panjang dari segmen P1 ke P2. Ya. Itu adalah kosinus arah dari sebuah segmen ya, seperti judulnya ini, kosinus arah dari sebuah segmen, di mana koordinat dari L, M, N ini tiada lain adalah koordinat dari segmen P1 ke P2 pada lingkaran satuan ya, masih ingat ya? Pada lingkaran satuan. Yang kalau kita hitung, nih, kalau dalam 2 dimensi kan gini ya, L kuadrat ditambah M kuadrat sama dengan 1 ya kan? Karena ini ada 3 dimensi, jadi L kuadrat ditambah M kuadrat ditambah N kuadrat itu sama dengan 1 ya. Jadi jari-jarinya ya, panjang segmen dari vektor satuan itu kan sama dengan 1 ya. Dan koordinat dari kosinus arah dari sebuah segmen itu tiada lain adalah koordinat dari segmen pada lingkaran satuan. Gitu ya. Itu ini delta X kuadrat karena dikuadratkan ya. Jadi kan asalnya gini, L kuadrat itu berarti delta X kuadrat per panjang ini dikuadratkan ya. Karena penyebutnya sama, ya udah kita satuin seperti ini dan hasilnya sama dengan 1. Ini adalah sifat-sifat dari kosinus arah ya. Kalau kita kuadratkan, jumlahkan, hasilnya akan sama dengan 1. Coba kita lihat contoh 97 ya. Cari kosinus arah dari segmen dari P1 ke P2. Karena untuk menghitung kosinus arah itu kita butuh komponen skalar dan butuh panjang segmennya. Jadi kita hitung dulu ya, delta X-nya berapa, delta Y-nya berapa, delta Z-nya berapa. Kemudian setelah itu kita bisa hitung panjang segmennya dari komponen skalar ini. Hasilnya akar 33. Tahu ya dari mana ya? 5 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi 25 tambah 4 tambah 4 hasilnya 33. Maka kosinus arahnya itu adalah ini, L itu sama dengan delta X atasnya dibagi dengan panjang segmennya. Kemudian M ini delta Y nya minus 2 dibagi panjang segmen dan N nya
Delta Z dibagi panjang segmen. Yang kalau kita totalkan, kalau kita jumlahkan kuadrat dari kosinus arahnya L kuadrat plus M kuadrat plus N kuadrat, hasilnya sama dengan 1. Buktinya apa? Buktinya ini, lihat. Kalau ini dikuadratkan kan 25/33 ya. Ini dikuadratkan 4/33. Ini dikuadratkan 4/33. Kalau kita jumlahkan 25 tambah 4 tambah 4 hasilnya 33. Jadi 33/33 hasilnya sama dengan 1 ya. Inilah sifat-sifat dari kosinus arah ya. Kuadrat dari LMN-nya sama dengan 1. Nah, cari kosinus arah dari segmen dari titik asal ke titik P ya. Kita hitung dulu data X, kita cari data Y, data Z. Nah, karena titik asalnya itu adalah titik asal, titik awalnya titik asal, maka komponen skalarnya sama saja dengan koordinat dari titik P ya. Panjang segmennya adalah akar 14 ya, sama aja kayak tadi ya, tinggal hitung L, M dan N. Kemudian kalau kita kuadratkan semuanya, hasilnya jumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Sama kan ya? Konsepnya sama dengan yang sudah kita pelajari. Nah, jadi latihannya kayaknya nggak usah ya, karena 1. Ya udah 1 deh. Ini yang 1A nih ya. Find the perimeter of each of the following triangles. Cari apa? Perimeter itu apa? Masih ingat? Apa coba arti dari perimeter? Perimeter itu artinya keliling. Cari keliling dari segitiga yang dibentuk dari 3 titik ini. P1-nya ini, P2-nya ini, P3-nya ini. Gimana cara nyari keliling segitiga? Ya, cari panjang segmen ya. Cari panjang sisi, ketiga sisinya, sejumlahkan gitu. Coba hitung, 5 menit. Bisa? Atau 2 menit? Yang online silahkan cobain. Jawabannya ketik di kolom chat.
Ada yang sudah? Berapa? Oke. Jadi semuanya ketiganya dalam bentuk akar ya. Panjang sisinya dalam bentuk akar dan nggak bisa disederhanakan lagi ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti halnya dalam 2 dimensi, dalam 3 dimensi juga ada vektor ya. Dan definisinya juga sama saja. Jadi vektor dalam vektor ruang ya. Di sini istilahnya vektor ruang ya. Vektor ruang itu adalah kumpulan semua segmen dalam ruang yang mempunyai arah yang sama dan magnitud yang sama, gitu ya. Arah itu berarti ya kalau dia ke kiri gitu ya, ke kanan gitu ya. Pokoknya segmen itu vektor itu bisa direpresentasikan dengan segmen manapun sepanjang arahnya sama dan magnitudnya sama. Magnitud itu berarti panjang vektornya ya. Nah, kemudian dalam ruang juga sama saja ada penjumlahan vektor ya. Jadi misalnya kita punya vektor U ya, di mana komponen skalarnya adalah U1, U2 dan U3. Kemudian kita punya V, komponen skalarnya V1, V2 dan V3. Maka kalau kita jumlahkan U dan V yang hasilnya jadi vektor W, di mana vektor W-nya ini tinggal jumlahkan elemen yang sesuaian gitu ya. Yang komponen skalar X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z gitu ya. U1 tambah V1, U2 tambah V2. Nah, kalau yang kemarin kan sampai sini ya. Nah, sekarang kan ada tambahan komponen jadi U3 ditambah V3. Nah, gitu aja bedanya ya. Nah, kalau kita kemarin menggambarkan penjumlahan vektor ini dalam 2 dimensi, dalam 3 dimensi juga sama ya. Cuma bedanya di sini sumbunya aja ya, ada 3 ya, X, Y, dan Z. Nah, itu aja bedanya. Pengurangan juga sama ya, ada ya pengurangan vektor dan untuk memahami pengurangan vektor itu kita harus memahami ini ya, negasi. Jadi kalau ada vektor U, maka minus U itu artinya dia arahnya berlawanan ya. Panjang vektornya sama tapi arahnya berlawanan gitu. Sama aja konsepnya ya. Nah, coba kita lihat langsung aja ke contoh ya. Nah, ini nih, coba kita lihat pengurangan vektor ya, V dikurangi U itu sama saja dengan V ditambah minus U gitu ya. V ditambah minus U. Minus U itu apa? Artinya semua elemen dari vektor U-nya tinggal dikalikan negatif gitu aja. Karena negatif, jadi di sini V1 min U1 karena ada minusnya ini ya. V2 min U2, V3 min U3. Nah, kita coba lihat contoh ya. Cari magnitud. Kalau ada magnitud berarti panjang vektornya berapa ya? Atau sama dengan panjang segmen nih yang tadi kita bahas ya.
cari magnitud dari penjumlahan vektor U tambah V. U tambah V, di mana U-nya itu ini komponen skalar ya. Karena pakai tanda siku ini. Min 1, 2,3 dan V-nya 2,-1,1. Kita jumlahkan ya, berarti kita jumlahkan elemen yang bersesuaian ya. Min 1 ditambah 2 hasilnya 1, 2 ditambah min 1, 1, 3 ditambah 1, 4. Berapa panjang vektornya? Panjang vektornya sama dengan panjang segmen tadi ya. Akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat ya, 16 tambah 2 hasilnya 18. Jadi ini adalah panjang dari vektor hasil penjumlahan antara U dan V ya. Nah, sekarang kita lihat yang pengurangan ya. Cari magnitud dari pengurangan vektor ini, V dikurangi U. Di mana U dan V-nya sama dengan contoh yang ini 99. Nah, kita tulis dulu min U ya. Negasi dari vektor U, artinya arahnya berlawanan dari vektor U. Kan U itu ini ya, min 1, 2, dan 3. Kalau ada minus U berarti tinggal kalikan semua komponen skalarnya itu dengan minus. Jadi yang asalnya min 1 jadi 1, yang asalnya 2 jadi min 2, yang asalnya 3 jadi min 3. Inilah minus U. Dan V min U itu artinya V ditambah minus U kan, plus kalau ketemu minus kan minus ya. Ya kan? Jadi kita tinggal jumlahkan antara vektor V yang ini dengan yang U ini dijumlahin gitu. Karena udah hasilnya udah karena hasilnya udah minus ya. Jadi 2 ditambah 1 ini ya, min 1 ditambah min 2 atau min 1 dikurangi 2, terus ada 1 ditambah min 3 ya, atau 1 dikurangi 3. 2 tambah 1 3, min 1 dikurangi 2 min 3, 1 dikurangi 3 hasilnya min 2. Terus kita hitung panjang vektornya, berarti kuadratkan aja semuanya ya. Ini dijumlahkan akar 9 tambah 9 tambah 4 ya. 18 tambah 4 hasilnya 22. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan vektor satuan ya. Masih ingat ya? Nyatakan vektor U yang ini min 1, 2, min 3 ini sebagai sebuah konstanta dari vektor satuan yang arahnya sama dengan vektor U. Kita cari tahu dulu magnitud dari vektor U. Magnitudnya itu adalah 14 ya, 1 kuadrat 2 kuadrat ditambah minus 3 kuadrat. Kemudian masih ingat, nanti kalian lihat lagi rumus dari bagaimana menyatakan satu vektor dalam vektor satuan ya. Jadi ini adalah panjang vektornya, kemudian dikalikan dengan ini delta x nya yang ini minus 1 per akar 14, yang ini 2 dari sini per akar 14, dan yang ini minus 3 ya, delta z nya dikurangi akar 14 ya. Jadi ini adalah vektor satuannya yang ini, yang di dalam ini gitu. Ini adalah vektor satuan, vektor yang panjang vektornya itu adalah 1. Vektor yang panjang vektornya 1. Kita lihat contoh berikutnya. Apa kosinus arah dari vektor U? Di mana vektor U-nya itu adalah 2,-1,3 ya. Karena magnitud dari U itu akar 14 ya. Oh ini nih, kosinus arah dari sebuah vektor ya, itu adalah kosinus arah dari segmen. Jadi kita udah belajar sebelumnya kosinus arah dari segmen. Kosinus vektor itu sama saja dengan kosinus segmen. Jadi rumusnya kan ini ya, L itu sama dengan U1 atau delta X dibagi dengan panjang. Kalau dalam segmen itu delta X dibagi panjang segmen. Kalau dalam vektor ya
data X ini dibagi panjang vektor. Sebenarnya sama aja intinya, L, M, dan N gitu. Jadi kita butuh magnitudenya sebagai panjang vektornya, kemudian kita tinggal tuliskan bentuknya dalam ini, L-nya 2/14, M-nya apa, N-nya apa gitu. Dan inilah komponen dari vektor satuannya, ya kan, yang kalau dihitung panjang vektornya hasilnya sama dengan 1. Oke. Ya, sudah saya bilang intinya sebenarnya sama dengan yang sudah dipelajari ya. Tadi udah belajar penjumlahan, pengurangan gitu aja ya, gampang ya. Saya lanjut aja ya. Kosinus dari sudut antara dua vektor ya, tapi vektornya dalam dimensi 3 ya. Di bab sebelumnya kita belajar bagaimana menghitung kosinus dari sudut antara dua vektor dalam 2 dimensi. Nah ini bayangkan aja gambarnya kayak gini ya. Kalau kemarin kan 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. Jadi ada vektor U, ada vektor V dalam ruang 3 dimensi. Kemudian kita mau mencari berapa sih kosinus dari sudut yang terbentuk antara P1 dan P2 ini. Antara vektor U dan vektor V ya. Oke. Dimana ya ini agak apa namanya? Ya, sulit membayangkannya. Nah, di sini ada titik P1, P2 ya. P1 ini adalah titik di mana vektor U-nya ini memotong lingkaran bola ya, bukan lingkaran, ini bola ya, karena ruang dimensi 3 ya. Bola yang jari-jarinya 1 gitu ya. Kebayang nggak kalau kita tarik sebuah garis dari titik asal keluar ke vektor U ya, dalam ruang 3 dimensi. Titik P1 itu adalah titik di mana si vektor U-nya itu memotong atau sudah keluar dari bola gitu ya. Sudah keluar dari bola, di mana si bolanya itu jari-jarinya 1 gitu. Kebayang nggak? Hah? Enggak. Enggak kebayang. Kalian bayangkan ada bola nih. Kalian tarik garis dari pusat bola ya ke arah manapun sampai dia itu keluar dari bola, si garisnya itu. Dari titik pusat sampai dia keluar dari bola ya. P1 itu adalah titik di mana si garis yang kita tarik dari titik pusatnya itu memotong permukaan dari bolanya. Bolanya itu jari-jarinya 1 gitu. Bayang nggak? Belum kebayang ya? Nggak ada bolanya ya. Ini gambarnya emang nggak pas di garis bola ya. Karena ini kan kayak lingkaran ya, bukan bola ya kan, karena keterbatasan ilustrasi aja dalam. Tapi lihat di sini ada panah bahwa titik P1 itu koordinatnya L1, M1, N1 ya kan. Di sini nih. Di mana L1, M1 dan N1 itu adalah kosinus arahnya. Di mana elemen dari kosinus arah itu akan membentuk vektor satuan gitu. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjang vektornya 1 gitu. Karena kita bicara bola yang jari-jarinya 1, berarti kan panjang dari vektor antara O ke P1 itu panjang vektornya 1. Sebenarnya vektor U itu vektor yang panjang ya. Tapi kita pas di permukaan bola itu titiknya P1.
kalau kita tarik garisnya vektor V-nya ke arah sini, ya, berarti kan dia akan melewati bola juga pada akhirnya, ya enggak? Pokoknya kita tarik garis dari titik pusat bola ini kemanapun, ke berbagai arah, mungkin akan ada suatu saat di mana dia keluar dari bola. Nah, titik perpotongan antara vektor itu dengan si bola itu adalah ya, kalau di sini P1 dan P2 ya, itu adalah kosinus arah ya, atau vektor satuan lah gitu disebut. Oke. Kita lihat nah, sebenarnya kosinus arahnya itu kosinus dari sudut antara dua vektor sebenarnya nambahin satu elemen aja di sini ya. Jadi kalau yang dulu itu U1 kali V1 ditambah U2 kali V2, sekarang ada tambahan U3 ditambah V3. Kemudian dikali panjang dari vektor U kali panjang vektor U, dibagi panjang dari vektor U kali panjang dari vektor V. Ya. Konsepnya sebenarnya sama ya. Hanya tadi membayangkan bolanya itu mungkin yang agak susah ya. Oke. Coba kita lihat contoh ya. Cari kosinus dari sudut antara vektor U dan vektor V yang ini. Nah, masih ingat tadi kosinusnya itu pakai rumus yang ini. 6 ini dari mana? 2 kali 3. Terus minus 2 dari mana? Min 1 kali 2. 12 dari mana? 3 kali 4. Akar 14 dari mana? Ini ya. 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Akarnya. Akar 29 itu adalah panjang dari vektor V yang ini. Gitu kan? Yang pembilangnya kita jumlahkan, hasilnya 16. Yang bawahnya kalikan. Sebenarnya boleh juga sih akar dari 14 kali 29 ya. Ya enggak? Kan kalau akar A kali akar B sama dengan akar A kali B gitu ya. Tapi karena tetap sama-sama nggak bisa disederhanakan, jadi ya udah kita biarkan aja perkalian akarnya jadi seperti ini. Gitu. Oke ya. Nah, ini adalah dot product ya. Dalam dua dimensi juga sama ya, ada dot product antara dua vektor U dan V ya. Sebenarnya yang bagian atas dari kosinus theta ini adalah dot product ya. Dot product antara vektor U dengan vektor V. Gitu. Yang rumusnya adalah ini. Nah, ini nih. Jadi cos theta itu adalah ini. Dalam rumus yang lebih sederhana. Sedangkan dot product antara U dan V itu adalah ya ini tinggal kalikan ya. Penyebutnya ini kali ke cos theta, hasilnya jadi ini. Nah, di sini juga sama ya, ada dua vektor yang istilahnya tegak lurus ya. Kalau dia tegak lurus, maka dot produknya hasilnya akan sama dengan 0 ya. Karena tegak lurus itu artinya tetanya 90 dan cos 90 itu adalah 1 ya. Benar gak? Sorry. Ya, kalau dia tegak lurus kan artinya sudutnya siku-siku ya. Siku-siku itu artinya 90 derajat ya. Cos 90 berapa? 0 ya, sorry. Cos 90 0. Jadi 0 kali ini hasilnya 0. Jadi U dot V sama dengan 0 ini berlaku ketika vektor U dan vektor V-nya itu saling tegak lurus. Oke, nah kita lihat contoh. Berapa nilai K jika vektor U-nya adalah ini? K-nya belum diketahui ya. Dan si vektor U-nya ini tegak lurus dengan vektor V.
yang komponen skalarnya ini. Nah, karena dari soalnya udah kita tahu tegak lurus, maka dot produk dari U dan V itu sama dengan 0, ya kan? Kita hitung dot produknya dulu, berarti min 1 kali 2 ya ditambah 3 kali 1 tambah K kali 3 ya. 3K sama dengan 0 ya kan? Berapa sih nilai K? Kan pertanyaannya itu ya, berapa nilai K sehingga kedua vektor ini saling tegak lurus, dan K-nya itu adalah min 1/3. Dari mana? Ya min 2 tambah 1 ya. 1 pindah ruas ke kanan jadi min 1 ya. Jadi K-nya min 1/3. Gitu ya. Bisa dipahami? Kita lihat contoh berikutnya. Jika segmen P1 ke P2 tegak lurus. Nah, ini konsep tegak lurus ya. Jika segmen dari P1 ke P2 itu tegak lurus dengan segmen P3 ke P4, berapa nilai X? Karena di sini P4 itu ada satu nilai yang belum diketahui, yaitu X. Ya. Caranya gimana? Caranya ya kita hitung dulu komponen skalar dari segmen P1 ke P2. Komponen skalarnya itu adalah min 4, 1,2. Tahu ya? Min 1 dikurangi 3 dan seterusnya. Kemudian kita hitung komponen skalar dari segmen P3 ke P4. Meskipun di sini ada variabel yang belum diketahui, nggak apa-apa. Kita hitung aja X dikurangi minus 3 hasilnya X plus 3 gitu ya. Dan seterusnya yang lain bisa dihitung ya. Nah, pertanyaannya, berapa nilai X agar kedua segmen ini saling tegak lurus? Sebenarnya konsepnya sama dengan soal sebelumnya, contoh sebelumnya ya. Jadi kita hitung dot produknya dulu, dan nanti kita buat sama dengan 0, ya kan? Karena tegak lurus itu artinya tetanya 90 ya, dan cos 90 0 ya. Tadi udah kita lihat rumusnya. Berapa dot produknya ya, kita tinggal hitung aja. Ya, min 4 kali X plus 3. Min 4 kali X plus 3 di sini. Ya enggak? Terus 1 kali min 4 hasilnya min 4 ditambah 2 kali min 1 hasilnya min 2. Ya kan? Sama dengan 0. Nah, ini harus kita jabarkan ya. Min 4 kali X min 4X, min 4 kali 3 min 12. Terus ada min 4 min 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada min 12 dikurangi min 4 dikurangi min 2 hasilnya min 18 ya. Jadi min 4x min 18 sama dengan 0 ya. Min 4x-nya pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi hasilnya 4x sama dengan min 18. Kebayang sampai sini? Maka nilai x-nya hasilnya adalah min 9/2. Oke? Inilah nilai X yang menyebabkan kedua segmen ini saling tegak lurus. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai sini? Sampai situ aja kayaknya materi untuk ruang vektor ya. Bentar. Satu lagi. Midpoint of a segment ya. Titik tengah dari sebuah segmen. Sama aja konsepnya. Kalau titik tengah dalam 2 dimensi itu jumlahkan bagi 2, cuma ada X dan Y. Kalau 3 dimensi tambah Z-nya. Gitu ya. Satu contoh ya. Cari titik tengah dari sisi-sisi segitiga yang titiknya itu adalah ini. P1, P2, P3 ini kan membentuk segitiga. Kita mau nyari titik tengah dari setiap sisi segitiganya itu. Bayang ya? Titik tengahnya gimana?
Nah, misalnya gini, kita mau cari titik tengah antara P1 ke P2. Ya, titik tengahnya itu apa? Titik tengahnya ya konsepnya jumlahkan nilai X-nya bagi 2, jumlahkan Y-nya bagi 2, jumlahkan Z-nya dibagi 2. Inilah titik tengahnya. Sekarang untuk sisi yang P1 ke P3, jumlahkan X-nya bagi 2, jumlahkan Y-nya bagi 2, jumlahkan Z-nya bagi 2. Gitu ya. Inilah koordinat titik tengahnya. Dan yang ketiga, untuk sisi satu lagi P2 ke P3, hitung titik tengahnya masing-masing, inilah koordinatnya. Gitu. Jadi cuma nambah satu elemen dari materi sebelumnya, bab sebelumnya untuk yang ini. Oke, sampai sini materi ruang vektor, dan ini mengakhiri